Jujur, ketika saya masuk di sini, ini ada sesuatu yang memang membuat saya bisa berkesan di Mantiga Garut. Hmm. Saya seperti punya mimpi yang saya harus bisa menuliskan mimpi itu menjadi Hmm. satu kenyataan. Ada Gehu, Kang. Nih, Akang teringat gak? Ada apa sih di Gehu ini? Ya, ini ada. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mantiga Garut dan hari ini hostnya biasanya oleh para gadis-gadis cantik nih. Sekarang ganti dulu. Hostnya sama saya yaitu Repi Rudiansa dan kali ini teman-teman semua atau sobat podcast semua kita kedatangan bintang tamu, bukan kedatangan sih. Kita yang undang sebetulnya. Kita yang undang sebetulnya datang ke sini ke podcast Mantiga yaitu alumni Mantiga Garut. Tentunya sudah melanglang buana nih. Ya, sudah So, melanglang buana ke sana kemari sih. Nanti kita tanya-tanya sih, ya. Dan siapa sih sebetulnya alumni ini? Yaitu Kang Irman. Ya, Kang Irman. Halo Kang Irman, bagaimana halo kabarnya? semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan Waalaikumsalam. sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah saya sampai di Pamengpeuk tadi malam Tadi jam malam. 9 malam dan masih menikmati suasana udara dari kota Pamengpeuk Ya, ya. Kota Yang sebelumnya Pamengpeuk. saya pernah datang ke sini tuh di Lebaran masih panas, Kang. Dan Oh, betul, betul. sekarang Pamengpeuk lagi dingin nih. Hah? Sekarang suasana di Pamengpeuk lagi Pamengpeuk lagi dingin-dingin dingin, ya. lagi Betul, dingin betul, dan betul. malam saya tidur di penginapan di Karangpapak. Dan Oh, ini gimana baru nih nyampe. menurut Akang di Karangpapak sekaligus kita wisata-wisata ini nih di Wah, Pamengpeuk? sekarang wisata Pamengpeuk explore kalau mau explore Heeh. luar biasa. Apalagi sekarang dengan banyaknya media sosial, platform dan Instagram. Saya Hmm? pun kenapa sampai memutuskan di Karangpapak Ya. untuk bermalam karena saya melihat di TikTok ya banyak sekarang Betul, betul. selebgram-selebgram untuk Selebgram mengeksplor daerah Karangpapak dan Papak. bener banget. Jadi pas datang ke Karangpapak meskipun malam, wah Hmm. luar biasa memang view-nya sekarang udah bener-bener tertata. Meskipun ya masih banyak yang harus diperbaiki oleh Betul, betul, betul. pemerintahan setempat, tapi Ya. keren lah. Tapi mudah-mudahan sebagai Betul. daya tarik yang paling unik di Garut Selatan adalah salah satu, bukan Hmm, ya mungkin salah satunya adalah pantai ya. berbagai pantai. Ya dan ini baru dibuka ya kalau untuk Baru Karangpapak. dibuka. Karangpapak ini Biasanya baru dibuka. betul, biasanya kan orang identik kalau datang ke Garut itu cuma 3 tempat. Ya, Santolo, Pamengpeuk saya Pamengpeuk itu saya Santolo, saya Santolo. heula, Ya, Sancang gitu kan. Sancang Nah, sekarang ada destinasi baru baru dan memang Karangpapak. betah recommended deh untuk teman-teman yang mau Ya, datang ke Pamengpeuk untuk datang ke ya, Karangpapak. bagi Jadi teman-teman ngobrol semua ke ini ya, ke tempat wisata ya. tempat wisata. Oke, Kang Irman. Nah, sebelum kita jauh nih, pertanyaan ke lebih jauh. Nah, Sibuk apa nih sekarang? berbicara kesibukan yang namanya Hmm, juga manusia. Manusia itu betul. tidak terlepas dari yang namanya kesibukan, Kang. Ah, Tapi di kesibukan itu memang bagaimana saya sekarang memaknai arti kesibukan itu dengan bisa bermanfaat untuk banyak orang sih sebenarnya, Kang. ya. Jadi dengan banyaknya aktivitas yang saya lakukan setiap hari gitu ya. Hmm, Setelah saya lulus dari Mantiga Garut, ya, ini perjalanannya memang panjang. ya. Ya prosesnya itu panjang gitu. Betul, Sampai betul, pada betul, betul. akhirnya ya alhamdulillah saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan raksasa, ya perusahaan raksasa di Indonesia yang sudah IPO, ya Betul. di salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia. Kemudian saya juga punya manajemen training sendiri, gitu ya, Hmm, manajemen hmm. training sendiri. Jadi banyak memberikan pelatihan-pelatihan motivasi, gitu Ya. ya, terus pelatihan-pelatihan bisnis, kemudian yaitu instansi pemerintahan, Hmm. swasta, bahkan ke level-level siswa, gitu ya, parenting. Ya, saya senang sih untuk bisa Ya. berbagi ilmu. Ya, nah ini Ya. nih yang jadi penasaran ini, Akang ini bekerja di salah satu perusahaan yang mungkin standarnya udah besar. Hmm. Bagi kami di Mantiga mungkin cukup, bukan cukup, bangga banget punya alumni yang alhamdulillah sudah ada, bukan sudah ya.
ini loh cetakan Mantiga gitu. Bisa dibanggakan, ini loh cetakan Mantiga. Nah, salah satu perusahaan ini boleh kok disebutin apa sih? Oke, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di ekspedisi JNT Ya, Express. JNT Jadi Express. bekerja di bidang ekspedisi pengiriman paket. Mm-mm. Yang saat ini juga banyak alumni-alumni dari Mantega Garut yang memang saya selalu memotivasi apabila, ayo kalau seandainya tidak kuliah, yuk ikut aja sama saya. Ya, jadi Ya. banyak memberikan peluang untuk alumni juga bisa Mm-mm. bekerja di sini. Tapi sebenarnya saya bisa bekerja di perusahaan ini juga melalui proses yang panjang, Kang. Jadi Ya, bukan sesuatu yang memang instan. betul betul pasti itu. Sampai meraih dengan posisi saat ini tertinggi gitu ya. Mm-mm. Alhamdulillah dengan posisi tertinggi ini butuh waktu yang lama dan ini butuh Oh, kerja keras ya. pasti. Tapi jujur ya, kalau boleh jujur, Hmm. saya ini nggak peres. Nah, kerja keras yang memang saya dapatkan itu didapat dari pengalaman berorganisasi yang saya dapat di Mantiga Garut. Wah, Ini beneran loh. Ini bener gak peres Ini ya. Ini nggak nih peres. gak beres nih. Jadi Jadi pengalaman itu Kang, ya, pengalaman itu. pengalaman organisasi yang saya dapatkan dulu ketika di OSIS, kemudian saya juga aktif di ekstrakurikuler, di Hmm. Pramuka, kemudian di Paskibra. Itu menjadikan bekal dan modal ya Untuk kehidupan saya di Ya, selanjutnya. Termasuk betul dengan betul kehidupan saya hari ini. Kalau berbicara tentang kehidupan saya hari ini tidak terlepas dari pengalaman saya yang saya dapatkan organisasi Ya. ya di Mantiga Garut. betul betul. Ya, dengan pada saat itu kalau memang dibanding dengan sekarang fasilitas yang memang banyak Kang. Saya ngelihat dari Ya. ujung dari Betul. pertama kali datang ya. Dari mulai pintu gerbang terus datang ke kantornya Ya. sampai ke belakang sekarang udah punya ruang podcast loh. Mantiga Garut udah punya ruang podcast. Ya ya betul betul. Dulu Kang, ya kalau saya boleh bercerita, Mhm. di zaman saya ini tuh sekolah boro-boro yang ada namanya gerbang Kang. Istilahnya orang anak-anak mau pada masuk sekolah juga mangga gitu ya. Ya, Banyak yang bolos juga ya, yang namanya juga orang nggak ada gerbang bisa keluar masuk gitu betul. ya. Tapi dengan minimnya fasilitas, bahkan internet pun di zaman saya nggak ada. Ketika saya harus mengakses internet, kalau Akang percaya, zaman saya itu harus datang ke Garut Kota Kang. Wis, Kebayang kan? 3 jam kalau dari 3 jam 3 saya harus jam mencari akses internet akses pada saat internet. itu. Betul betul betul. Tapi apa namanya tuh meskipun memang kesederhanaan itu di sini di Mantiga Garut saya belajar benar-benar organisasi yang sifatnya memang manual Betul. ya, tapi bedanya organisasi manual dan organisasi yang memang sekarang udah banyak Ya, supportnya supportnya. itu Ada perbedaan. betul Kang Ada ya. perbedaan. Ada perbedaan. Heeh. Cara tradisional itu mendidik kita bagaimana apapun yang terjadi kita harus bisa dilakukan dengan tenaga dan pikiran. Betul. Ya, jadi dengan tenaga dan pikiran itu ya udah silahkan kalian untuk berpikir bagaimana bisa mengembangkan ini semua. Betul betul betul. Ya, betul. bagaimana bisa mengembangkan ini semua. Zaman sekarang, Wah, banyak disupport. Udah banyak topang menopang sama fasilitas. Betul Kang, ya fasilitasnya sudah lengkap, sudah dilengkapi. Gitu. Betul. Dulu saya untuk apa namanya tuh untuk melakukan upacara saja gitu ya, itu satu ya tahu pamungpeuk. Ya, Ya. di sini Kang, ini karena sekolah ini baru dibangun, ini Betul. belum ada pepohonan seperti sekarang Kang. Wah, Kebayang panasnya kayak gimana ya? pasti seperti Panas pamengpeuk, kebayang nggak ada pohon seperti apa. Tapi kita belajar. Di hari Hmm. Sabtu kita latihan paskibra Ya. ya sampai kita item-iteman gitu ya untuk mempersiapkan upacara di hari Senin. Ya. Tapi ya namanya organisasi. Jadi saya menjalannya dengan enjoy gitu ya, dengan penuh semangat, dengan apa ya, dengan ya ini adalah proses saya. Ya, gitu ya. betul. Proses saya untuk bisa menjadi orang di kemudian hari. Dan Betul, saya betul, meyakini itu. Ya, saya yakin itu dengan saya berada di organisasi ini akan menjadikan modal utama pun di pekerjaan saya sekarang Ya. Kang. Ya, bagaimana memang di pekerjaan sekarang dituntut menjadi seorang leader, menjadi Betul. seorang pemimpin yang memang ideal. Mm-mm. Untuk mendapatkan pemimpin ideal itu tidak hanya kita bisa dengan cukup membaca buku, bagaimana menjadi seorang leader yang memang profesional. Ya. Enggak, Kang. Itu semuanya ditopang oleh proses waktu. Ya, semuanya butuh proses, waktu, dan Betul. juga beberapa harus yang dikorbankan. Betul, Kang. Iya. Ya, air mata, Ah, keringat. Wah, itu luar biasa, Kang. Ya, banyak inilah rintangan-rintangan tersebut bukan ini ya. Maksudnya betul. harus dinikmati gitu. Ya, tapi lahir dari itu semuanya mencerminkan sebuah mental. Ya. Mental seorang pejuang. Betul. Saya nggak bisa dipungkiri. Betul, Gimana setuju. jatuh dan bangunnya saya, Hmm. kemudian hampir ada yang namanya keputusasaan gitu ya. Ya. Pernah yang namanya lapar, Kang. Saya pernah nggak makan 3 hari.
ketika masa-masa merintis ya. Kalau orang mungkin melihat sekarang kondisinya, wah sekarang ya Iya. mau apa gitu ya, mau beli apa, sepertinya bisa dibeli. Tapi itu semuanya nggak bisa seperti itu kan, Iya. nggak instan itu. Iya, karena orang lihat itu yang sekarang bukan prosesnya, Betul, gitu kan. Kalau kalau kita tahu prosesnya, gitu kan, pasti wah untuk jadi seseorang itu butuh berbagai perjuangan. ya betul Kang. Pernah mengalami yang namanya tidak makan 3 hari Heeh. gitu ya, cuman ya minum. Tapi saya ngejalanin itu semua karena balik lagi. Oh, saya di sini harus bisa bertahan, Iya. survive. Jadi dulu di Pramuka saya diajarkan tentang bagaimana hidup survival. Ya, betul betul Ya, betul. jadi bertahan di alam itu harus seperti apa. Ya. Dan saya mengaplikasikan ketika saya harus bersaing di kota besar. Pada saat itu karena saya tinggal di kota Bandung. Mm-mm. Dengan persaingan ketat, bagaimana memang saya juga harus bisa beradaptasi, harus bisa bertahan. Ya di tengah kota Betul. metropolitan Ya, yang wah luar biasa serba ada di Bandung ya. kota itu kok bukan. Ya, dunia kota itu keras lah. Betul, betul. Dan kita Kerasnya kota. harus nggak sekeras sih. Betul, Kang, Pamengpeuk istilahnya kita ya seenggaknya ya Makanan banyak lah, makanan banyak dikasih ya. dari manapun juga Di sana banyak. ya kalau seandainya kita tidak survive dengan Nah, kondisi pada saat itu ya saya nggak akan bertahan. betul betul. Yang pasti benar. Didikan saya di Mantiga Garut itu ditopang oleh orang-orang yang luar biasa. Kalau di Ya. sini dulu ada Ibu Nur ya, Ibu Nur. Aduh, Assalamualaikum Bu Benur, Nur ya. sapa Bu sapa Nur dan lu, Pak Epul. Pak Saya Epul. ya itu yang mendidik saya di Ya, organisasi ekstrakurikuler Pramuka. Kemudian di OSIS ada Bapak Cep. Pak Cep ya. Ya, Ah, Pak Pancep Cep. dan almarhum Ibu Nung yang Ya. luar biasa full supportnya ke saya. Nanti saya cerita deh, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi saya bisa sampai ada di titik ini Ya, kan. gitu. Ya, Nah, Kang, eh ini itu kan begitu panjang proses perjalanan Akang sampai bagaimana meraih mimpi yang mungkin banyak orang cita-citakan, gitu kan. Nah, terlepas dari itu, mungkin banyak rintangan dan yang dihadapi lah. Kayak yang tadi kan banyaknya air mata, darah. Tapi untuk solusinya nih, hmm, untuk menikmati, karena gak semua orang bisa menikmati proses tersebut gitu. Semua orang ketika menikmati, ada yang di tengah-tengah, ketika menikmati proses tersebut, udahlah, nyerah. Nah, tips Akang sendiri nih, untuk apa ketika berproses menikmati proses itu supaya apa ya? Maksudnya keep spirit. oke. Aduh, saya jadi agak mellow dikit Aduh. karena jujur aja memang ini Heeh. kayak mengingatkan tentang flashback saya ketika masa-masa sekolah di sini kan. Heeh. Jadi ketika berbagi tips dan cerita bagaimana sih sebenarnya bisa bertahan di sini. Ya, betul betul. Ini banyak full support yang memang saya dapatkan pada saat itu karena pada saat itu dengan minimnya fasilitas yang ada di sini Mm-mm. eh saya pada saat itu ingin kuliah Kak. Jujur saya ingin kuliah. Betul. Punya keinginan yang Eh tinggi lah. dan saya bertekad pada saat itu ingin masuk perguruan tinggi negeri yang Mm. memang bagus. Dan saya ingin menjadi seorang pelopor untuk bisa masuk di sana. Ya, Obsesi saya mungkin tinggi tapi cita-cita saya tidak boleh sampai runtuh Kang pada ya. saat itu. Karena jujur yang saya lakukan adalah bermimpi. Mm-mm. Ini saya sebelum saya berbicara tentang tipsnya ya. Ya, Saya karena ini akan nyambung dengan apa yang saya akan relate-nya saya itu seperti apa gitu. oke oke. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana Kang. Mm-mm. Ya, sangat sederhana tapi saya punya kemauan dan keinginan. Saya sih belum mengatakan diri saya sukses Kang, tapi setidaknya ketika saya mampu untuk berproses. Hmm, arti sukses itu bukan berbicara tentang arti uang dan Ya, nominal. betul betul. Setuju. Tapi ketika saya mampu berproses dan mampu bertahan, Ya, itu adalah menikmati sebuah proses itunya. pencapaian, Betul. ya, sebuah pencapaian. Dulu ketika awal-awal sekolah di sini, ini sepertinya satu pukulan buat saya. Jujur ya, kalau boleh Ya, jujur di awal, saya berawal di sekolah di SMP negeri di Pamengpeuk kamu ya. pun Kemudian teman-teman saya ada yang melanjutkan ke berbagai baru sekolah gitu sekolah ya, yang yang memang sekolah-sekolah elit. ya Apalagi betul. memang dengan pergaulan saya pada saat itu ya sama orang-orang organisasi dan Ya. memang cenderung dengan orang-orang yang ya identik orang-orang yang punya gitu ya. Mhm. Tapi tiba-tiba saya diperbolehkan pada saat itu karena memang kondisi orang tua sedang lumayan terpuruk. Ya.
Jadi memilih 2 pilihan kepada saya, lanjut ya, tapi hanya diberikan di Man Pamengpeuk pada saat itu belum Man 3 Ya. atau tidak sekolah pada saat Aduh. itu. Ya. Jadi Yang diberi pilihan antara mau di Man Pamengpeuk atau ya tidak betul. sekolah. Seperti itu jadi satu pukulan yang berat Pasti, Kang buat pasti, saya. Karena pasti. kalau saya ngelihat dengan banyaknya fasilitas di sekolah-sekolah lain pada saat itu, wah ini udah kita jauh tertinggal. Udah jauh Sekolah ini jauh tertinggal. tertinggal. Apalagi ini baru dibuka pada saat Mm-mm. bukan, maksudnya peralihan menjadi sekolah negeri kalau nggak salah ya pada Ya, saat itu. Dan saya karena lingkungan saya kan di sini, sekolah SD saya di sini di Sirna Bakti 2. ya. Saya otomatis kan main sering kan Udah ke tahu sini. lah Jadi ini. udah tahu kondisinya seperti apa gitu. Terus Ya, tiba-tiba dari rumah cuma jalan kaki ke sini. Ya, jadi udah nggak ada gak aneh pilihan. lagi lah. Biasanya jadi agak terpuruk sih sebenarnya. Tapi Betul. jujur, ketika saya masuk di sini, ini ada sesuatu yang memang membuat saya bisa berkesan di Man 3 Garut. Mm. Saya seperti punya mimpi yang saya harus bisa menuliskan mimpi itu menjadi satu kenyataan. Ya, jujur dalam hati saya pada saat itu saya ingin mengembangkan Man 3 Garut. Ya, Wis, keren. meskipun saya tidak berbakti saat ini jadi guru mungkin ya di Betul, sini, betul. tapi ya dengan adanya support mungkin saya ya alhamdulillah sering ke sini Mm-mm. untuk memberikan motivasi. Setidaknya mungkin itu bisa menjadi kontribusi Kang untuk sekolah. Dan ya itu saya bawa adik-adik yang mau ada kuliah di Bandung, ayo yuk sama saya, yuk saya bantu apa yang bisa saya bantu gitu ya. Oh, Setidaknya ketika ada yang orang mau datang ke Bandung, anak-anak mau datang ke Bandung mau kuliah mau kerja, oh daripada nganggur di sini ya udah ikut aja ke saya gitu ya. oke. Nah, proses itu Kang, pada saat itu ya akhirnya saya menerima di sini. Tapi pada saat itu juga ada 2 orang guru yang datang ke sini. Itu baru ketika saya masuk ada 2 orang PNS baru Siapa nih? guru. Namanya yang pertama ada Pak Diki Firmansyah. Sebelumnya Padiki. setahun sebelumnya sudah ada Pak Hendra Iskandar. Pak Ah, Hendra Iskandar itu guru matematika dan Pak Diki Firmansyah itu adalah guru fisika. ya. Dan beliau-beliau inilah yang memang salah satunya menjadi full support untuk saya sampai dengan saat ini, Kang. Hmm. Sampai dengan saat ini. Jadi bagaimana memang dulu saya merintis perpustakaan dengan Pak Hendra gitu ya di sini. Hampir 70% buku yang ada di perpustakaan pernah saya baca. Wih, Termasuk saya dapat keren. beasiswa pada saat itu dapat beasiswa dari mantan presiden Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Ya, jadi Wis. Ibu Ainun ya Heeh. istrinya Bapak almarhum B.J. Habibie itu Ya, punya foundation atau punya yayasan ya. pendidikan pada saat itu. Dan pada saat itu saya dapat dari buku yang saya baca di perpustakaan. Ya, Mm. kemudian saya ngobrol ke guru saya, Pak Hendra, ini saya menemukan ada berkas beasiswa di sini, apakah saya bisa apply? Mm. Tapi harus pakai internet. Ya, memang luar biasa full supportnya Pak Hendra pada saat itu. Oke, siapkan semua berkas-berkasnya kita kirimkan. Dan alhamdulillah sampai dengan saya kuliah saya dapat beasiswa dari yayasan tersebut. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh, masya Allah itu apa namanya tuh? Ya Pak Habibie kan kita tahu sendiri ya orang Ya, yang Pak intelek, Habibie ini paling, ya orang yang maksudnya intelek lah orang ya. intelek. Salah satu mungkin di Indonesia yang punya kecerdasan yang tinggi secara IQ, bahkan presiden yang mungkin dari intelektual ya, baru Ya, Pak Habibie Pak gitu. Habibie. Makanya Betul. memang pada saat itu berbicara tentang buku. Nah, kembali lagi ke topik perjalanan saya di sini tuh ya banyak rintangan, Kak. Mm. Ya banyak rintangan. Tapi di sini pun selain memang tadi ada Pak Hendra, ada Pak Diki beserta guru-guru yang lain, ada lagi yang memang luar biasa, Kang, untuk full support kepada saya sehingga saya tuh harus jadi orang. Ya, Ya, nggak boleh saya nggak harus jadi orang gitu. Ketika misalkan saya lulus dari sini, aduh saya tidak boleh tidak jadi apa-apa. Saya harus jadi apa-apa. Gitu. ya, Karena betul. begitu besar cinta dari guru-guru di sini, kemudian ya orang-orang yang benar-benar memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa grow up, Mm. ya untuk bisa mengembangkan suatu saat sekolah ini ataupun memang keadaan pamengpeuk gitu ya. Almarhum Ibu Nung. Ya, Aduh, gimana? saya kalau berbicara tentang kebaikannya almarhum beliau kan, aduh saya jujur saya nggak kuat kan. Saya dibiayai oleh beliau. Jadi Ibu Nung ini adalah, ya almarhum Ibu Nung ini adalah sosok yang mungkin berharga bagi Kang Irman ya. Ya salah satu yang berharga di sini kan. Eh, sekolah Iya. saya dibiayai oleh beliau salah satunya. Oh, Ongkos saya untuk kuliah eh, diberi oleh beliau. aduh, Pada saat itu saya ingat saya pernah menangis ketika pas belajar. Pada saat itu saya harus tes kedua di ITB pada saat itu. eh, Eh, teman-teman saya di angkatan saya pada saat itu sedang berkumpul karena momen terakhir kita untuk pembagian ijazah. mm, Saya harus berangkat dan sebenarnya saya bukan harus berangkat, besok pun saya bisa sebenarnya. ya. Tapi hari itu saya harus berangkat karena saya malu, Kang. Ijazah saya belum ditebus. Ya karena saya masih punya
tunggakan yang besar di sekolah pada Ya. saat itu. Eh, Tiba-tiba Benung nelpon, almarhum nelpon, Irman di mana? Hmm. Ini ijazah udah beres. Sambil nangis kan, jujur saya di bus lagi nangis. Bu, saya sudah berangkat ke Bandung. Hmm. Saya dapat beasiswa di Bandung. Nanti uang beasiswanya saya mau tebus Bus ijazah ijazah. saya. Ah, Karena pada saat itu saya dapat pegangan uang lumayan besar kan pada saat itu di tahun saya. ya. Dari beasiswa Dari ya, beasiswa itu kan. lumayan 7.500.000 pada saat itu. Saya mau menebus ijazah. Terus Bu Nung marah. Ya, Hmm. marahnya gini. Irman, jangan membuat kecewa ibu. Ini sudah ibu bayar. Ya, ini sudah ibu bayar. Jadi ibu tuh sedang menunggu Irman di sekolah saat ini. Terus ada pesannya gini, pesan Irman kalau dalam bahasa Sunda gini ya. Ah, Kita sambil telepon-teleponan yang buat saya di bus nangis kan. Karena jujur memang kuliah pun saya nggak diizinin kan sama orang tua pada saat itu. ya, Saya cuma punya modal mimpi dan tekad saya. iya. Ya udah saya jalan aja lah, gimana nanti gitu loh. Betul, Jadi betul. ya udahlah jalan aja. Gak boleh saya berhenti untuk bisa aduh cita-cita saya apalagi saya laki-laki nggak boleh terhalang apapun. Ya, Ya, ibu cuman berpesan seperti Irman sebagai seorang anak laki-laki, Irman tekenging alit mana ku kondisi keluarga Irman, ku kondisi rerencangan Irman. hmm. Sok jembarkeun hati Irman. Minta ke Allah, insya Allah dilancarkan. Itu Kang. Itu yang membuat, wih, Betul Kang. Aduh kebaikan beliau luar biasa. Insya Allah ya, mudah-mudahan ditempatkan mudah-mudahan, di surganya Allah amin, dengan amin, ya pahalanya yang terus Allah. mengalir. Nah, jadi tadi berbicara tentang tips ya, Ya, bagaimana tips sebenarnya bisa bertahan. Eh, Bertahan itu bukan bertahan untuk terluka kan, tapi bertahan bukan. itu Bertahan dalam 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 segala hal. dalam segala hal. Manusia itu hidup dari perspektif orang. Hmm. Kita itu di zaman sekarang ini, apalagi adik-adik sekarang, anak-anak Gen Z Ya, gitu ya, yang terkadang hanya mendengarkan orang lain harus seperti apa gitu ya. ya, Jadi kita banyak menuntut, mengharuskan mengikuti tuntutan orang lain. hmm. Ya, dan pada saat itu saya sebenarnya tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada saya. Yang penting saya harus berjalan. Banyak orang yang meragukan, banyak Kang. Ya, ketika saya ingin menggapai mimpi, banyak orang yang meragukan, banyak orang yang tertawa gitu ya. Terus banyak nggak akan jadi Gak sesuatu akan lah jadi gitu ya. seseorang Nggak yang akan jadi sampai sesuatu. saat inilah gitu. Tapi saya ya berproses gitu ya, Hmm. berproses. Bagaimana memang bertahan itu harus punya maksud dan tujuan. Jadi ini hal yang pertama itu adalah memiliki maksud dan tujuan. Saya ketika menjalankan satu proses, maksud dan tujuan saya apa? Harus nyata. Ya, Ya, betul. Kang, saya tipe anak dari kelas 1 SD. Ya, Ya, ketika saya sudah bisa membaca, saya adalah orang yang selalu menuliskan mimpi-mimpi saya. Sebenarnya tabu sih, anak sekecil itu bisa menuliskan mimpi saya harus jadi apa. betul, 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 betul. Dan itu tuh saya sampai dengan aplikasi hari ini. Saya selalu menuliskan maksud dan tujuan saya, misi saya apa. Ah, Ya, 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, punya target. betul, Ya, betul, punya target. betul. Nah, dengan kita memiliki maksud dan tujuan tadi itu akan memacu kita untuk terus bisa bertahan. Hmm. Ya, itu Ya. tips yang pertama. Tips yang kedua, kita jangan mengandalkan diri kita, Kak. Hmm. Jadi, tips yang keduanya, ya adik-adik semua yang ada di sini, andalkan kekuatan Allah. Betul, Ya, kita ini MAN 3 Garut dididik secara agama, betul, Kang. betul, Ya, betul. ada Quran dan hadisnya, Hmm. ada akidah akhlaknya, gitu ya. Kemudian ya ada tentang sejarah Islam. Ini yang memang membedakan MAN 3 Garut dengan sekolah lain. Luar biasa yang ternyata saya bersyukur sekolah di sini, Kak. Yang awalnya mungkin ya tadi sudah diceritakan bahwa yang awalnya antara mau sekolah di MAN Ya atau atau enggak gitu enggak, ya. Tapi karena Kang, udah tahu. bekal ilmu agama Ya, ketika saya ada di perkotaan ini luar biasa, Kang. Seandainya saya tidak pondasi ilmu agama, saya hancur, Kang. betul. Setuju dengan Jadi ya maksudnya seorang yang betul sih menurut dalam Al-Quran juga siapa saja orang yang jauh dari agama betul. itu kan artinya dia akan bukan ya
dipastikan celaka. Jadi benar, mengandalkan Allah itu adalah Hmm, sesuatu yang memang penting dalam hidup kita. ya, Apapun yang kita jalani, kita hanya bisa pasrah. Ketika kita gagal, saya pernah yang namanya mengalami kegagalan, Kang. Sering malah. betul. Ketika saya gagal, saya mengandalkan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha secara maksimal. Tinggal bagaimana hasilnya, saya tergantung dari apa yang Allah berikan kepada saya. Betul, betul. Saya ulangi lagi, mencoba lagi dari pembelajaran sampai pada akhirnya, oh, ini saya berhasil. Ya. Mm-mm. Jadi mengandalkan Allah adalah kekuatan besar dalam Ya, hidup kita. sama Ya. sebetulnya Kang. Kita juga di podcast ini sedang berbisnis. Kita ini punya kelompok podcast. Hmm, Ada 5 orang tim dan 1 orang mentor di podcast. Kita mencoba untuk podcast ini dijadikan bisnis. hmm, Maksudnya 6 orang ini kita butuh 1 orang lagi. Bukan satu, butuh 1 lagi gitu. Dan pada akhirnya ditentukanlah bahwa kita akan berbisnis dengan Allah. betul, Kang. Artinya berbisnis dengan Allah ini, apabila podcast ini sudah bisa menghasilkan eh hal yang bermanfaat, apalagi penghasilan gitu. Kita berbisnis dengan Allah, kita kembalikan sebagian itu berikan kepada anak yatim, bantu sesama. Itu adalah apa target kita nih sampai sekarang kita mau ngejalanin bisnis dengan Allah dan hasilnya kita kembalikan lagi. Betul, Gitu. betul, Kang. Karena kadang-kadang gini, Allah itu memberikan kepada kita itu rezeki yang tak terduga, Kang. Betul. Ya, yang penting bagaimana ikhtiar, usaha dan doa kita sepenuhnya memang ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Hmm. Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Percaya aja itu. Ya, Ya, saya pada saat itu benar. Seandainya saya kalah pada saat itu, kalah dengan keadaan, oke, saya hari ini tidak akan melanjutkan kuliah. ya, Mungkin saya di sini ya mungkin seperti orang tua saja, mungkin bertani gitu ya. ya. Nggak akan jauh kan? Gak jauh lah, Dus. Nggak akan jauh. Eh, tapi saya harus bisa lebih dari itu. Jadi mengandalkan Allah, gitu ya, mengandalkan Ya, Allah. Ketika mengandalkan Allah, ya hasilnya, bonusnya, Kang, ketika saya apa tadi kan saya apa maksud dan tujuan ya, menulis target. Kok saya targetnya over ya? Jadi achieve-nya itu dari target yang saya inginkan gitu. ya. Dari target yang saya inginkan tiba-tiba, oh, pendapatan saya jadi sekian gitu ya. Ah, Nah, jadi ya Allah itu memberikan hal-hal yang tidak terduga kepada kita. Ya, setuju. jadi Sepakat. Allah gitu ya, mengandalkan Allah, Ya, berbisnis dengan Allah, betul. Terus yang ketiga, Kang, tips yang ketiganya adalah bagaimana kita mampu bermanfaat bagi orang lain. bagi orang lain. Apapun, Kang. Ya, Oke, kembali lagi. Ketika saya belajar di Mantiga Garut tentang makhrajul huruf, ya, makhrajul huruf, Kang, untuk kita mungkin orang-orang di sisi, makhrajul huruf adalah sesuatu yang udah biasa gitu ya, tentang ya. makhrajul huruf. Apalagi kita berbicara tentang masalah tasrif, berbicara bahasa Arab. Wah. Nih, berbicara makhrajul huruf aja, datang di Bandung, Kang, Heeh. laku, Kang. Oh iya, Artinya laku itu apa? Eh, bisa bermanfaat. Meskipun betul. hanya satu huruf. Saya bisa bermanfaat itu dengan hanya mengandalkan satu huruf, alif. Alif, Hmm, alif itu tentang makna tauhid, gitu ya. ya, Tauhidullah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Itu kemudian disampaikan kepada orang. Karena jujur memang di sana itu kan multicultural, Kang. ya, Bandung itu tempat perpaduan dari tempat-tempat seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya seluruh Indonesia. Banyak orang-orang luar pun tinggal ya. di Bandung. Betul, Jadi betul. secara agamanya mungkin ya kalau dibanding dengan kita orang-orang Hmm, Garut yang memang basic agamanya kuat, ya, jauh, Kang. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu-ilmu agama, itu bisa bermanfaat. ya, Ya, jadi hanya satu huruf pun itu bisa bermanfaat. betul. Nah, bagaimana memang saya men-setting diri saya, oke, saya harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Hmm, Ya, jadi hari ini saya menjadi seorang ya memang pembicara gitu ya, motivator kemanapun. Sisi pertama itu adalah bukan value, Kang. Jujur, ketika ya. misalnya, oh saya dibayar harganya berapa, meskipun saya punya target tarifnya berapa Hmm, sebenarnya gitu ya, hmm, hmm. ketika saya menyampaikan motivasi. Tapi di samping itu semua adalah kebermanfaatan. Hmm, Ya, ketika memang instansi perusahaan gitu ya, pemerintah swasta ataupun memang sekolah-sekolah, kampus gitu ya, saya keliling ke berbagai kota di Indonesia ya, bahkan ke luar negeri, bagaimana memang manfaatnya itu adalah ilmunya yang saya berikan. ya, Karena saya bangga, jujur bangga sebagai seorang muslim, Kak. Ya, saya bangga lahir dari Matiga Garut yang memang memberikan basic agama untuk saya. Bahkan ketika saya mengisi pun gitu ya di luar negeri, hmm, itu banyak teman-teman saya dari ya yang banyak
non-muslim gitu Iya. ya, banyak bahkan saya pernah bawa bule gitu ya datang ke sekolah saya ke sini ya. Saking dia penasaran Iya, iya, sebenarnya iya, apa iya. sih yang membuat kamu itu tidak makan babi, tidak minum alkohol? Iya, Ya saya ngomong ini adalah basic saya sebagai seorang muslim, dalam ajaran saya itu nggak boleh. iya, Sampai dia penasaran, oh seperti itu, dia pengen tahu sebenarnya di mana sih kamu belajar ilmu agama. iya, Ya karena memang Islam itu di mata mereka itu sesuatu yang memang dianggap jelek kan, iya, ya. betul, betul, betul. Tapi bagaimana saya juga bisa berdakwah itu menyampaikan informasi tapi ada nilai dakwahnya gitu, Kang. Iya, Ya. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, gitu iya, kan? betul. Rahmatan lil alamin dan dalam hal setiap apapun, nilai-nilai spirit Islam itu bisa masuk. Mhm, Karena Al-Qur'an itu berlaku sepanjang zaman iya, yang bisa dipakai oleh semua orang. iya, Ya, bisa dipakai semua orang. Jadi fleksibelnya Al-Qur'an di zaman sekarang itu masih bisa berlaku, mhm, ya. Kemudian pada saat itu, ya saya selalu bangga kalau saya memang, punya basic agama itu dari sekolah saya. Ketika saya masuk di, senior high school, berarti di sekolah tingkatan SMA gitu ya, saya sekolah di MAN 3 Garut dan saya di sini belajar ilmu-ilmu agama, wis, ya. Dan ya itu, selalu ada memberikan nilai manfaat, Kak. mhm, Jadi itu sebenarnya value uang bayaran ya itu nomor sekian, tapi bagaimana memang ilmu yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kebayang nggak sih, Kang, eee ketika kita mampu merubah mindset orang iya, dari yang tadinya zulumat ila nur, artinya berarti dari kegelapan menuju cahaya terang iya, benderang. Itu adalah sesuatu nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Kak. iya, Ya, betul. ya, Orang yang maksudnya taruh lagi nih, orang yang tidak tahu apa-apa, ketika kita kasih tahu dan dia memahami betul apa yang kita berikan atau kita beri, informasikan, rasanya, ada kebanggaan tersendiri gitu kan. betul, betul, Kang. Aduh luar biasa itu, Kang, ya. Luar biasa. Saya terserahlah Allah yang akan memberikan pahala kepada saya. Yang Iya, penting saya bisa ya tadi berdakwah gitu ya, iya, bersyiar dengan apa yang saya pahami mhm, gitu ya dan bisa memberikan manfaat bahkan perubahan kepada orang-orang banyak. iya, Banyak kan ketika misalkan melihat orang-orang yang tadinya misalkan saya sedang memberikan seminar motivasi tentang bisnis. iya, Berarti bagaimana memang karena saya juga kan menggeluti bidang bisnis gitu ya, kemudian saya punya sekolahnya bisnis. mhm, Jadi melatih orang-orang yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya. iya, Artinya berarti sukses dong. sukses. Ya, ilmunya dari siapa? Ya, Allah ya. Allah, Ilmunya betul, dari Allah melalui betul dan perantara saya. iya, Ketika kira-kira saya bangga nggak sih, Kang? Bangga, Kang. iya, Ya, bangganya karena apa? Oh, ternyata saya alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah gitu ya iya, untuk bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. diberikan peran, Betul. maksudnya amanat peran ya mungkin gini, sampaikanlah apa yang harus disampaikan gitu. Ya, Dan bangganya kita, ternyata saya ini mampu, gitu ya kan. alhamdulillah Kang Alhamdulillah ya. kayak gitu. Yang memampukan Allah ya. Hmm, Nah, pun saya dengan Mantika Garut ini terjalin apa ya, kedekatan yang luar biasa, Kang. ya, Jadi secara batin saya dengan Mantika Garut itu tidak bisa lepas. Jadi saya juga berkomitmen bagaimana memang generasi-generasi penerus dari sekolah ini mhm, tidak perlu harus mengikuti jejak saya, Kang. ya, Tapi seandainya memang ilmu yang bisa saya berikan bermanfaat untuk mereka, dengan senang hati. Ya alhamdulillah sebenarnya, Kang, orang-orang yang ikut dengan saya gitu ya, ya, dari mana namanya itu, dari alumni-alumni banyak, Kang, yang ikut dengan saya itu, betul, Kang, betul. ya. Alhamdulillah jadi orang-orang yang sukses gitu, Kang. Alhamdulillah, Ya setidaknya alhamdulillah mereka bisa jadi tulang punggung keluarga, bisa jadi ya, pengusaha, bisa menjadi ya menjadi mahasiswa yang lulus dengan prestasi yang tinggi, betul. kemudian punya apa ya, prestasi di setiap perusahaan gitu ya. Terus ada orang yang tadinya introvert jadi orang yang Wah, Eee, ekspresif lah. ya betul ekspresif gitu, kemudian dia juga bisa berbicara public speaking, itu kan luar biasa Kang, Wah, suatu ya, pencapaian dengan suatu pencapaian. orang yang maksudnya orang introvert, kemudian dia bisa maksudnya mengemukakan Iya dirinya, betul, mengeksplor lah ya, mengeksplor mengeksplor dirinya dirinya. menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, Nah, itu pun saya komitmen dari dulu ketika saya keluar dari Mantiga Garut dan ketika saya bisa membuktikan pada saat itu, karena pada saat itu saya hanya ingin membuktikan ke guru-guru hmm, saya Kang, saya bisa sekolah dan saya bisa betul. lulus meskipun memang keadaan saya pada saat itu tidak memungkinkan, Ya, ya. Dan alhamdulillah saya bisa menunjukkan itu dengan prestasi itu. ya, Ya, bisa betul, dengan betul. prestasi itu saya bisa membuktikan, akhirnya dengan bangga Kang, oke, saya mewakafkan diri saya untuk Mantiga Garut. Alhamdulillah. Ya, ketika Mantiga Garut membutuhkan saya untuk memberikan motivasi, dengan senang hati saya akan datang, Mhm, ya kapanpun Kang, ya, ya kapanpun saya akan datang ketika dibutuhkan untuk bisa memberikan spirit kepada anak-anak. hmm, Istilahnya gini Kang, saya punya anak didik seluruh Indonesia tuh banyak Kang.
Ya, Ya, punya anak didik seluruh Indonesia banyak. betul. Bukan dari hanya kalangan umum saja, tapi kalangan siswa dan mahasiswa. Ya, Saya keliling di berbagai sekolah. Dipikir-pikir kan, saya banyak memberikan pelatihan untuk hmm, siswa-siswa di sekolah lain. ya, Sedangkan alma mater sendiri tidak saya berikan betul. ilmunya. Serasa gimana rasanya kan? Makanya Wih, saya mewakafkan diri saya. Yuk, saya selalu alhamdulillah terjalin baik komunikasi gitu ya dengan guru-guru di sini, Pak. ya. Dengan ibu kepala ya, Bu Eh, Haji, Assalamualaikum Bu Haji. Wajida. Bu Haji Ida, kemudian dengan banyak guru-guru yang Ya, lain gitu ya. Saya selalu menjalin komunikasi. Saya siap kapanpun untuk bisa dipanggil. Ya di tengah-tengah kesibukan saya pasti Kang, di tengah kesibukan saya berani meng-cancel ya. schedule-schedule yang saya buat Udah jadwalkan ya, lah. yang sudah terjadwal demi Mentiga Garut. Dan Wih, itu pernah terjadi, Kang. Em, pada saat itu saya baru beres seminar dan bekerja dari Jepang. mm-mm. Kebayang capeknya seperti Wah, apa. Dan saya itu Jepang. harus apa ya? Harus datang ke Mentiga Garut pada saat itu. Karena pada saat itu informasinya dadakan. Sedangkan Ah, schedule ini udah dibuat dari 3 bulan yang lalu. betul. Ya sudah terschedule. Kata saya, eh, wah geser waktunya gimana? Pada akhirnya saya ini Kang, mempercepat perjalanan Hmm, saya. Karena saya harus datang ke sini. Matiga. Jet lag Kang. Tetapi datang ke sini percaya nggak sih Kang? Saya baru nyampe Indonesia, baru Eh, nyampe Jakarta, kemudian saya ke Bandung, dari Bandung saya ambil salin, langsung berangkat lagi ke sini, ke eh, sekolah. Datang ke sini baru tidur cuma beberapa jam, itu pun di ah, mobil. Aduh udah kerasa capek, udah telinga udah panas banget. Telinga udah panas, tapi pasti. datang ke sini seperti ada spirit baru lagi. Wih, alhamdulillah nih. Wow, ini kaki saya kok masih tiba-tiba, ah ini jangan sampai mengeluh karena kan Ah, gini kan, seorang pembicara itu harus memiliki spirit yang tersampaikan atau ya, terdeliver kepada si audiensnya betul, kita. betul, betul. Kalau seandainya, aduh saya lemes, Wah, orang nggak akan bisa betul. menerima, Gak akan, nggak gak akan akan bisa menerima. nyampe. Nah, itu benar-benar saya harus benar-benar full power gitu ya, full Ya. power untuk bisa hadir di sini dan pada akhirnya, wah semangat pagi, wah, udah Padahal kebahagiaan yang luar biasa pada maksudnya saat itu Kang. waktu itu baru dari Jepang, baru nyampe ke Indonesia, jet lagnya harus ke Mantiga. Tapi yang namanya spirit, Bener, beda banget. Pokoknya karena udah datang ke sini vibes-nya udah bener-bener beda banget Kang. wih, Wah, pokoknya ikatan batin saya dengan Mantiga Garut luar biasa. Meskipun saya pernah ngobrol gini, ya udah tuh jadi guru aja di kita di sini, ah, terus apa jadi ya konseling lah, tim konseling yang ah, ada di sini. Saya selalu ngomong gini, belum waktunya. ya, Ya, belum waktunya. Suatu saat saya akan kembali ke Garut Selatan dan saya akan mengembangkan Garut Selatan, tapi ya, dengan konsep yang lain. Saya siap untuk mendukung ya perkembangan sekolah. ya. Ya, Dan salah satu cita-cita Akang yang tadi kan betul. ingin mengembangkan Mantiga Ya, gitu kan. betul. Dan artinya dengan cara ini pun pada akhirnya Mantiga pun berkembang Alhamdulillah gitu. Kang. Ya kalau berbicara tentang masalah bangunan gitu ya, Ah, ya itu mah ibu kepala lah ya ah, tentang sarana prasarana. Tapi saya lebih ke bukan ya, mahasiswa, tapi siswa-siswanya. mentality lah, Betul. mentality. Bagaimana mental siswa itu bisa terbangun bahwa memang cetakan dari Mantiga Garut adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang Amin, yang amin, memiliki banyak manfaat. amin, amin. Ya, jadi ya udah, Bismillah saja. Ya, Bismillah, semoga dilancarkan, Nah, dibisahkan. ini nih Kang. Kang. Tadi udah banyak dijelasin bahwa sebetulnya teman-teman untuk meraih, bukan meraih ya, untuk menghal yang pertama itu kita harus punya mimpi Hmm, sebagai target. Keduanya dengan berbisnislah dengan Allah hmm, gitu. Yang ketiganya harus bermanfaat bagi orang lain. Dan itu tercetak selama Akang belajar di sini. betul, 100% Nah, valid Kang. nah, dan kita sebetulnya ada hadiah nih Kang buat Akang. Apa hadiah apa? Nah, ada hadiah nih. Ada hadiahnya, kecil-kecilan sih hadiahnya ya. Ini ada info di seluwir-seluwir. Kita taruh di depan aja nih. Nih, ada Gehu, Kang. Nih, Akang teringat gak? Ada apa sih di Gehu ini? Ya, ini ada maksudnya. Kemarin kan kita sebelum podcast ini, kita sempat maksudnya ada tektokan nih obrolan gitu. Dan ini sih sebetulnya hadiah ini disiapkan oleh para tim anak-anak ya. Ingin tahu sebetulnya ada apa sih di balik cerita Gehu ini?
Gini-gini ya. Eh, ini ini mah langsung yang buat. Kalau apa ya? Kemarin itu kita mau request sih dari Maona ya kalau gak salah ya. Aduh, Ya, sebelumnya kita innalillahi wa tapi inna ilaihi raji'un. Sebelumnya ya, Abah Jang sudah berpulang terlebih dahulu. iya, Semoga Abah diterima iman Islamnya, dan pada amin. saat itu saya nggak bisa hadir di sini, dan Betul. saya juga dapat kabar kalau emak juga sekarang udah nggak di sekolah lagi Iya, ya. Ada betul, yang betul. melanjutkan, tapi Mauna ini hadir untuk saya itu bukan 3 tahun selama saya ada di sini, Kang. Iya. Tapi 6 tahun ketika saya ada di sekolah SD, Mm-mm. Mauna itu selalu bersamai saya. Dari kelas 6 Dari SD. kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Maksudnya tahu persis lah. Betul. Tahu persis Maona ini. Ya, karena kan dulu kantinnya itu dekat dengan sekolah saya. Betul. Jadi saya tuh selalu makan di sana. Kemudian masa-masa sekolah, meskipun saya waktu pas SMP, saya selalu menyempatkan untuk bisa datang ke sini karena nggak ada menurut saya Gehu yang paling di Pamengpeuk selain memang Gehu Mauna. Gehu Maona. Jadi Wah, ini jadi gini, Kak. Eh, dengan cinta mungkin ya, Mauna ya. bukan hanya berjualan, tapi dulu karena memang kita kantin juga nggak banyak. Ya, kantin Mm, itu cuma Mauna aja gitu ya ya. di sekolah. Eh, Rasa lapar kita Mm-mm. pada saat itu ya mau tidak mau memang ke Mauna. Ya. Ya, hmm, jujur saya pada saat itu cuma diberikan uang jajan 2.000 per hari. 2.000 2.000 per per hari. hari ya. Mungkin nggak cukup ya buat Ya, kegiatan. maksudnya Apalagi pada saat heeh. itu saya juga kadang-kadang harus bisa membeli buku, atau yang namanya pada saat itu juga remaja punya banyak keinginan, Mm. Kak. Tapi ketika saya datang ke Mauna, bahkan Mauna itu selalu memberikan, ya kalau saya nggak punya uang ya saya diberikan gratis. Ih, Ya, dari salah satu spirit untuk belajar di sekolah ini ya kan kita harus punya tenaga. ya gehunya Maona Gehunya solusinya. Mauna gitu ya. Gehunya Betul. Mauna. Aduh, Gehu. sebenarnya ini ada yang kurang lagi. Mauna kalau nonton ini ada yang kurang, bukan hanya Gehu kan, tahu kan cemilan kesukaan saya yang kecil-kecil itu loh, yang keras-keras. Mauna itu Apa ada ya? makanan dari SD yang dicampur sama Sukro. saus. Sukro Bukan sukro. bukan. Apa ya namanya? Pokoknya nggak ada, cuma di Mauna. Mauna yang buat itu. Oh, oh jadi maksudnya produksi asli Maona itu. Ya, betul. Nih, saya sama teman-teman saya ini makan gehu, ya. Hah? Makan gehu itu ya luar biasa gitu ya, pakai saus gitu ya. Kalau saya kan nggak suka cabai, pakai Hah? saus itu udah menjadi satu tenaga untuk kita. Ya. Ya tenaga ya sama lembutnya. Ya Ah. terus ada lagi minumnya. Minumnya pada saat itu apa ya? Vinto, Mauna masih ada nggak Oh jualan? iya, aduh Ada nggak sih Pinto. sekarang produk-produk Vinto kan? Udah gak ada kayak sekarang. Gak pernah lihat tapi ya Bukan ingat dulu ada Pinto namanya. ada Yang Vinto ya. seduh Merah, merah sekali. warnanya merah. Betul, betul, betul. Selalu makan itu. Untung saya nggak diabetes, makan hampir tiap hari makan itu. Coba ya Tapi gitu Gehu ya. Maona ini adalah Gehu penyelamat lah. Ya Maksudnya di tengah tenaga lapar. tengah Nah, lapar itu kan Gehu Maona ini adalah penyelamat. selamat. Pekerjaan Aduh, lapar. Mona ini beneran Mona yang buat. Mak saya makan ya. Alhamdulillah ya ini dimakan langsung sama Kang Irwando. Jadi teringat lah histori ke Hmm, belakangnya kayak gitulah. Nah, eh Kang Irman, mungkin dari beberapa tadi yang sudah Kang Irman sampaikan, dari mulai bahwa berorganisasi zaman dulu sama sekarang ini beda. Tentunya kalau zaman sekarang ini kita banyak ditopang fasilitas. ya, Tinggal para teman-teman semua atau para siswa semua yang berorganisasi, tentunya bukan hanya di Mantiga, tapi semua yang berorganisasi mumpung ditopang sama dengan fasilitas yang bukan lengkap sih, memadai. Kita tinggal keep spiritnya, ya gitu betul. kan? Tetap semangat gitu. Apalagi kalau menurut Kang Irman dulu di Mantiga ini, waduh, fasilitas gak ada, tapi itu adalah sebagai pembentuk mental yang sekarang gitu. Dan juga tidak lupa bahwa tetap kita selama menjalani kehidupan
jangan lupa berbisnislah dengan Hmm. Allah gitu. Nah, Kang, ini yang saya ingin yang ingin saya tanyakan lah ya. Akang ini seorang motivator, betul, healthy influencer, Hmm. kemudian juga mentor bisnis, aktivis bullying. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya ada dua sih. Yang pertama, saya saya ingin ke aktivis bullyingnya. Hmm. Ini maksudnya gimana sih, Kang? Sebagai aktivis bullying nih. Hmm. Gini Kang, hari ini saya juga secara kebetulannya qadarullah, Hmm, pihak sekolah meminta saya untuk menyampaikan materi tentang bully di hmm, sekolah. Terus kenapa saya juga melabeli diri saya adalah seorang aktivis anti bullying? hmm, Karena pada saat ini mental orang itu luar biasa. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, kemudian informasi, pusat informasi, kemudian teknologi itu juga sangat berkembang di Indonesia. Bahkan bukan hmm, hanya di Indonesia, tapi di eh, banyak negara, hampir di seluruh dunia. Tapi ada dampak negatif yang memang didapatkan oleh siswa hmm. ya atau generasi-generasi muda itu adalah tentang mentalitas. Betul. Di mana mentalitas itu akan secara mudah gitu ya orang terintimidasi dengan adanya platform media sosial Ya, ataupun memang tayang-tayangan, games dan lain sebagainya itu untuk bisa merendahkan orang lain, Kang. betul. Ya, jadi merendahkan orang lain itu eh, bukan hanya dari secara merendahkan, menghina saja, tapi bully itu sekarang udah masuk ke fisik. Hmm, Saya banyak menangani kasus-kasus bullying mental. Jadi health mental itu yang memang harus dibangun hmm, oleh setiap orang. Karena dengan kita membangun mental yang sehat itu akan membuat orang itu kuat. hmm. Nah, saya tidak mau mengalami apa yang saya alami. Jujur, Betul. Kak. Ini saya sampaikan juga bahwa memang saya adalah orang yang mengalami korban bully. Aduh. Bahkan yang lebih parahnya lagi, pada saat itu, karena memang hidup saya serasa tidak berharga. Ya, hidup saya serasa tidak berharga, banyak dihina, apalagi secara fisik gitu kan. Kemudian saya pernah hampir mau kehilangan nyawa 2 kali, Kang, Hmm, gara-gara dibully. Ya, di ya, sekolah. Dan saya tidak berani untuk speak up. ya. Ya, tidak berani untuk speak up karena saya tidak punya power apapun. Hmm, Saya berlatar belakang saya dari keluarga yang sederhana, beda dengan orang-orang teman-teman saya dari kalangan yang berada. Kemudian saya juga tidak punya backingan di sekolah, hmm, yang pada akhirnya saya menjalani rutinitas hari saya itu dengan penuh ketakutan. ya. Jujur Kak, dengan penuh ketakutan. Eh, saya pernah dilempar oleh teman-teman saya ke sekolah. Kemarin ada kasus bullying juga Ya, di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. ya. Mana ya saya lupa. Ketua OSIS yang meninggal kan gara-gara ulang tahun diceburkan ke kolam, Aduh. meninggal. Ya, pun saya pernah mengalami hal itu. Saya tidak ulang tahun pada saat itu. Saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya. Saya masih pakai seragam. Saya Hmm. didorong ke sawah pada Hah? saat itu pulang sekolah. Dan sawahnya itu, Kang, bukan sawah yang memang si lumpurnya itu lumpur yang bergerak, tahu nggak sih, Kang? Heeh, Apa heeh. sih orang mel ya, mel ya, Mel, mel. mel. Nah, lumpur bergerak itu yang memang menyedot saya sampai ke bawah. Aduh. Jujur, Kang. Dan saya melihat teman-teman saya hanya bisa tertawa di atas. Hmm. Dan saya dikiranya mungkin saya seperti pura-pura atau Pura-pura, apa, betul, betul. mencari perhatian orang. Dan pada saat itu saya ditolong oleh orang lain, bapak-bapak, Kang. Kebayang, saya udah hampir Heeh, kehilangan nyawa oleh heeh, teman-teman heeh. saya. Selanjutnya saya pernah juga ketika pembelajaran olahraga. Saya nggak tahu punya salah apa pada saat Heeh. itu. Saya melewat di depan teman saya. Tiba-tiba saya dikeroyok, Kang, oleh banyak orang, Hmm. oleh teman-teman saya. Bahkan itu teman dekat, Kang. Ya, teman dekat. Dan saya pingsan pada saat itu. Eh, ngeri Ya, juga ya. tapi saya nggak berani untuk berbicara kepada Heeh, heeh, orang tua. heeh. Yang pada akhirnya saya memutuskan untuk, ya udahlah, saya juga harus bisa bertahan. Iya, Saya harus bisa bertahan. Dan disitulah saya berpikir gini, saya seperti tidak ada harganya. iya. Saya seperti tidak punya teman untuk berbicara. Hmm, Saya seperti orang yang tidak berguna di hmm, kalangan teman-teman saya. hmm. Dan saya sempat mau mengakhiri hidup saya. Ah, itu adalah efek dari Mental bullying, mental, Kak. muli. Dan
bullying yang Betul. kena ke mental Ya, gitu maksudnya. saya pernah ditarik oleh teman-teman saya ke toilet sekolah, oleh banyak teman saya ditarik Hmm. ke toilet sekolah, dan pada saat itu saya pernah disiram oleh minyak panas, Kang. Ya. Ya, kebayang nggak Hmm. disiram oleh minyak panas? Dan saya berpikir gini, perjalanan inilah yang harus membuat saya memiliki upgrade kualitas dalam diri. Hmm. Ya, dan saya share kepada semua orang, termasuk ya sekolah-sekolah dimanapun, karena memang tema bully ini menjadi headline news, Kang, di setiap sekolah saat Hmm. ini. Saya selalu menyampaikan, jika Anda mengalami hal Ya. yang tidak Anda inginkan atau Anda ada dalam status kasus bullying, Ya. please, wajib yang namanya speak up, jangan pernah takut. Dan saya Betul. selalu menyampaikan itu. Spirit ini, Kang, Hmm. yang membuat saya jujur. Ya, saya tidak mau direndahkan oleh orang lain. Mulai saat ini. Mulai akhirnya sudah gak tahan dengan bullying-bullying yang Betul, Kang. mereka Saya terima. sampai narik napasnya tuh panjang gitu ya, karena semakin banyak kasus itu. Ya. Ya, dan semoga tidak terjadi di sekolah kita. Ya, Amin. jangan sampai Jangan terjadi ya. sampai. Jangan sampai Pokoknya terjadi. adik-adik semuanya yang sekolah di Mantiga Garut, please ya, saling menghargai satu dengan yang Ya. lainnya, terus ya memanfaatkan momentum menjadi seorang siswa itu, jadi nikmati saja. Ya, Ya. dinikmati prosesnya, karena ya sedang belajar 3 tahun nggak akan lama. Ya. Masa paling indah ya masa-masa di sekolah ketika kita pakai putih abu-abu. Ah, Bener kan? betul. Nggak akan ulangin lagi. Mau masuk ke perguruan tinggi, kuliah, S1, S2, berjalan kemanapun, masa yang paling indah itu adalah masa-masa putih abu-abu. Betul, betul, betul. Jadi jangan ada bully di antara teman-teman seangkatan ya. Bukan seangkatan, kepada siapapun gitu ya. Jangan ada pembulian. No. No Jelek. bullying gitu ya. Nah, oke nih. Kita tadi berbicara tentang bagaimana akan bersekolah di sini. Kemudian hal unik apa yang pernah akan terjadi di sini. Kemudian juga sepintas tentang kerjaan Akang hari ini gitu kan sebagai motivator. Nah, saya ke diri Akang. Sudah menikah apa belum? Alhamdulillah saya sudah menikah. Aduh, bagi teman-teman yang dari tadi. Wah, siapa nih Kang Irman? Hebat tuh, mau Aduh, daftar. sudah menikah. Terlambat Anda. Alhamdulillah istri saya juga sefrekuensi. Istri Wih. saya juga seorang motivator. Ya. Trainer untuk parenting. Mm-mm. Dan memang ya dia dekat sebagai seorang psikiater untuk Ya. anak-anak kan. Mm-mm. Jadi ya bagaimanapun kondisi anak-anak, baik anak-anak yang memang ada yang anak berkebutuhan khusus, Ya, ada, betul, tapi memang betul. secara pendekatan ya saya luar biasa lah ketika saya banyak dekat dengan istri saya, banyak ilmu yang Ya. kita sering sharing gitu. Ya. Jadi sebelum kita ngobrol sering berbicara, ngobrol dulu tentang bagaimana sih kondisi. Misalkan ada case, ada kasus lagi mental kayak gini, seru loh ngomongin tentang mental itu. Oh, Jadi apalagi sefrekuensi. sefrekuensi Itu gitu yang ya. paling enak. Ketika kita dapatkan pasangan yang betul-betul maksudnya sefrekuensi nih. Ketika kita ngobrolin sesuatu masalah pun nyaman, enak Betul, gitu. nyaman, betul, nyaman banget. Luar Ada yang mau biasa. disampaikan sama istrinya, Kak? Pokoknya ya kita juga sering datang ke ini Kang, seminar-seminar parenting, bahkan seminar-seminar tentang pernikahan. Iya. Ada, kita masuk di sekolahnya ini Ustadz Salim Afila. Ustadz Salim Dan Afila. kita sering ya banyak bertukar pikiran Ya. di situ. Yang pasti terima kasih sudah mendampingi. Terima Pokoknya kasih. istri yang luar biasa, hebat. Ya. Hebat Kang perjuangannya. Saya kalau berbicara tentang masalah pribadi itu akan semakin panjang. Wah, Saya pernah yang namanya kehilangan, Kang. Ya, kehilangan anak saya. innalillahi. Anak kembar saya, laki-laki dua-duanya. Heeh. Dan itu membuat trauma berat sebenarnya untuk istri. Ya. Tapi ya luar biasalah jalan Allah gitu ya. Ya. Jalan Allah yang pada akhirnya ya dengan dengan kita hidup hanya satu anak Ya. saat ini, ya alhamdulillah. Saya udah kehilangan anak 6, Kak. Wah, udah maksudnya Saya punya anak 7. punya anak 7 Ya, dan maksudnya ya 6 itu udah kehilangan. meninggal. Jadi Ya. yang ada itu anak pertama.
laki-laki. Mm-mm. Ya, kemudian eh, selanjutnya anak saya tuh kembar terus, Kang. Ya, Ya. jadi memang gen Gen saya gen apa? kembar. Oh, gen Ya, kembar. dari istri ada kembar, dari saya juga ada kembar. Oh, betul. Anak kedua, ketiga kembar meninggal. Kemudian selanjutnya juga meninggal juga kembar. Ya, tapi alhamdulillah sih Allah Ya, yang mungkin jadi tabungan lah mungkin untuk kita. rezeki itu. Ya, Maksudnya rezeki. rezeki gitu. Dan pada akhirnya spirit saya dengan istri saya pada saat ini eh, dengan kita kehilangan banyak anak Hmm. membuat kita bagaimana sih kita harus bisa bermanfaat kembali lagi bermanfaat untuk orang banyak dan kita mendirikan yayasan pada akhirnya. Apa sih Kang nama yayasannya ini? Yayasannya di Yayasan Lentera Medina Ya, Nusantara. Ya, Yayasan jadi Lentera Medina betul. Nusantara. Lentera itu berarti kan penerang ya. Ya. Bagaimana memang dari yayasan itu menjadi spirit untuk kita untuk bisa menjadi penerang untuk Mm-mm, banyak orang. mm-mm. Medina pada saat itu memang ya kita menginginkan ya sebenarnya ya ini jadi diambil dari kata Madinah pada saat itu. Mm-mm. Bagaimana memang kita bisa datang ke kota yang luar biasa gitu ya. Nusantara itu berarti memang spiritnya spirit nasional Ya, dan ya alhamdulillah pada akhirnya kita punya anak-anak yatim ya, itu kan. ya kembali lagi. Hidup bermanfaat bagi orang lain itu bukan berat, tapi kembali lagi ada yang dikembalikan lagi bagi kita. Nah, kembali lagi ke topik. Jika nanti setelah podcast ini ada yang menanyakan, Kang Irman udah menikah udah belum? Sudah terjawab sudah. Ya, sudah terlambat kalian. Hei para ciwi. Sudah terlambat ya. Jadi Kang Irman ini sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya alhamdulillah istri yang sefrekuensi paling utama itu. Insya Dan Kang Allah Irman, mudah-mudahan calon bidadari surga ya. amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Kang, yang terakhir pesan untuk para siswa di Mantiga Garut nih. Hmm. Maksudnya mungkin banyak orang, banyak siswa di sini ketika melihat podcast ini ingin kayaknya seperti Akang. Nah, Hmm. pesan untuk siswa para siswa di Mantiga ini apa sih? Ini ya kameranya ya. Ya. Halo anak-anakku, anak-anak sih. Berasa udah bapak-bapak banget. Padahal kalau ada Pak Hendra dulu, dulu kau yang anak-anak. Iya benar dong. Pak Hendra, Assalamualaikum Pak Diki. Untuk adik-adik sekalian, Ya. siswa MAN 3 Garut, eh, saya tidak harus menyampaikan kalau misalkan tadi pengen seperti saya. Kalau jadi saya berat, ya. Jadi jika ingin berkembang, jadilah diri sendiri. Tanpa perlu harus melihat apa perkataan orang, terus ya bolehlah kita mengambil spirit dari orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Ketika kita menjiplak orang lain itu pun rasanya nggak enak karena kita akan merasa dipaksakan untuk bisa menjadi orang tersebut. Contoh misalnya anak-anak sekarang gila dengan K-pop. Banyak orang yang antusias ingin seperti K-pop mulai dari style, kemudian barang-barang yang memaksakan yang Ya. seharusnya ya saya punya barang-barang BTS loh Oh. gitu ya. Harganya mahal. Itu terus sampai kalian nggak makan gitu ya. Tidak perlu harus menjiplak orang lain untuk kalian bisa sukses karena setiap manusia itu dilahirkan dengan unik dan keunikan itulah yang harus dipegang. Setiap manusia itu berbeda. Ya, tetapi setiap manusia itu memiliki potensi yang sama. Yang jadi pertanyaannya, potensi itu dipakai untuk apa? Maka pergunakan semua potensi itu menjadi satu kebaikan. Eh, yang harus dipegang adalah bagaimana setiap siswa itu ya Ananda semuanya memiliki mimpi. Wajib yang namanya memiliki mimpi. Dengan kita bermimpi, kita akan menentukan arah dan tujuan kita. Mau melangkah kemana? Seandainya manusia hanya pemimpi, dia akan tertidur pulas. Tetapi ketika manusia itu mampu untuk mewujudkan mimpinya, maka dia sudah bangun dari mimpinya dan merealisasikannya di hari itu. Jangan takut untuk bermimpi hal apapun. Kita tidak boleh hanya diam di sini saja. Ketika nanti kita sudah lulus, silahkan kembangkan semua potensi yang telah Allah berikan. Lihatlah sudut dunia dari berbagai angle. Artinya, dunia ini luas. Dunia ini bukan hanya di Pamengpeuk saja. Ya, Iya. kita punya
17.000 pulau. Silahkan keliling Indonesia, Ya. explore. Ya, kita ada di tempat yang namanya bumi, ya, yang kurang lebih ada 130 negara di dunia. Keliling, lihatlah dunia, betapa indahnya dunia dari berbagai sudut, dan tetap harus memiliki spirit. Iya, Apapun, betul. apapun, selain memang kita meminta kepada Allah, jangan pernah lupa ini, ya, ini yang benar-benar harus dipegang. Ananda semuanya yang masih punya orang tua, jangan lupa untuk meminta doa orang tua. Iya. Ketika orang tua ikhlas, orang tua ridho, maka Allah akan memberikan keridoannya untuk kita. Jadi, ya, jangan sampai kita menyepelekan tentang doa orang tua. Doa orang tua itu mustajab. Doa Ya, yang paling mujarab lah. ya betul. Di dunia ini doa yang paling mujarab itu salah satunya adalah doa orang tua. Maka dari itu, mintalah apapun, ya, karena silahkan berdiskusi dari hati ke hati, heart to heart dengan orang tua. Bagaimana memang Ananda semuanya memiliki cita-cita apapun, minta didoakan. Jadi semangat untuk berkarya, semangat untuk menimba ilmu, jangan menyia-nyiakan waktu hanya 3 tahun saja kita di sekolah ini. Jadi dengan waktu 3 tahun itu silahkan Ananda semuanya mencari, membekali diri kita dengan membentengi ilmu-ilmu agama. Ya, kita diajarkan yang luar biasa di sekolah ini tentang akidah akhlaknya kita. Kemudian Quran dan hadisnya. Ya, kemudian ilmu-ilmu tentang apa ya, bahasa Arab gitu ya. Ya, Ya, bahkan kita menggali tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi dimanfaatkan itu sebagai pondasi karena kita setelah lulus dari sini, kita wisuda, kita akan ada di kehidupan yang lainnya. Kita harus memerlukan yang namanya benteng dan pondasi. Ketika kita tidak punya benteng dan pondasi, seperti kita hanya menjalankan hidup ya mengalir saja, maka siap-siap ya kita akan masuk ke dalam zona, di mana zona itu menjadi pergaulan yang dalam kata dan tanda kutip ya jelek. Ya maka dari itu, ya seburuk apapun kita nanti ketika kita sudah punya pondasi ilmu agama, maka kita akan kembali lagi bahwa memang Allah bersama kita. Jadi iya. tetap semangat ya untuk Ananda semuanya selalu menjadi yang terbaik, Baik. ya, selalu menjadi yang terbaik menurut versi kita, bukan Ya, menurut versi si orang orang lain. lain Ya, gitu. semangat ya, semangat ya. Aduh, tuh dengerin anak-anak Mantiga. Dan aduh, Kang, kayaknya durasi kita Berapa udah, ya tadi kita? udah lebih, udah 1 jam mungkin ada ya? Udah Mungkin 1 jam, ya, iya. wah, Dan, saking asiknya sih sebenarnya. dan hari ini kayaknya jam 10 ini Akang harus ngisi lagi nih. Jam 10 ya? Jam 10 kan? Oh Betul iya kan? bener, jam 10 saya Jam harus 10 ngisi harus ya. ngisi lagi. Aduh, di sini banyak ngobrol saya. Aduh, maaf, mohon maaf banget nih, Wah, Kang. ini luar biasa ya, Luar biasa. sekolah. Wow, difasilitasi anak-anaknya Iya, yang luar biasa. Sekarang ada punya kelas podcast. iya, Nanti insya Allah saya kembali lagi ke sini kan. iya. Saya ingin memberikan spirit kepada anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa mandiri secara finansial Betul, tanpa betul, harus betul. menggunakan kita ya orang tua sekarang mah kita sebenarnya ada keuntungannya juga sih sekarang kita hidup di era digital. Ya. Saya banyak juga memberikan pelatihan bisnis kepada Hmm, banyak siswa di betul, berbagai betul. sekolah. Jadi siswa-siswa itu sudah banyak jadi miliarder kan. Udah Ya, keren saya mau sekarang. mengaplikasikan itu di sekolah ini. Kalah gaji saya nih. Bener kan? Ya, jadi sekarang kan apa-apa bisa berjualan Betul, kan. betul, betul, Ya, betul. bisa berjualan. Jadi saya seandainya memang nanti dari pihak sekolah Bu Haji, kalau misalnya approval Bu Haji ya, kalau misalnya nanti approval, nanti saya mau memberikan pelatihan bisnis kepada siswa-siswa di sini. Bagaimana Ya, memang nanti bisa berbisnis melalui platform media sosial betul. ataupun platform e-commerce. Nanti saya Ya, bisa melatih karena alhamdulillah saya punya materi bakunya dan saya punya lisensinya untuk trainingnya. Jadi ya. kalau mau dipakai ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa approve. Dan terakhir mungkin saya ucapkan banyak terima kasih Kang sudah menyempatkan diri untuk podcast nih di sini dan dengan berbagai kesibukannya hari ini. Maksudnya sekarang podcast jam segini nanti di Mat sama Asiri ini tentunya adalah hal yang luar biasa gitu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila di podcast ini, aduh kita aja segini. Wah Tapi ini luar mudah-mudahan biasa, ini berharga banget loh ini ya. kan. Tapi Ilmunya mudah-mudahan murah. dengan apa yang
akan sampaikan tadi di podcast ini. Mudah-mudahan tentunya banyak pendengar yang mendengarkan dan bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Dan bagi teman-teman semua di rumah, terima kasih udah selalu nonton podcast Mantiga Garut dan tetap untuk bantu kami di share, like, komen dan juga subscribe dan kita mungkin akan menyuguhkan beberapa bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Ya, Kang Irman, nanti ada Kak siapa lagi, ada Kang siapa lagi gitu. Dan terima kasih banyak buat kalian semua. Stay klasik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Ya.